Terkadang menjadi jahat itu perlu untuk kita yang punya tujuan ingin menjadi sukses. Kenapa? Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kita perlu untuk menjadi jahat? Karena gini ya, menurut aku ya, kita itu di dunia ini semuanya itu berkompetisi. Contohnya gini, kayak misalnya kalian kerja di suatu perusahaan, terus kalian tuh merasa kayak gaji kalian itu kecil gitu kan dari karyawan-karyawan yang lain. Terus kalian itu kerjanya sudah kerja keras gitu, nah padahal kerja kalian tuh sudah apa ya, sudah maksimal gitu kan. Padahal di sisi lain, di jabatan yang di atas kalian itu dia kerjanya santai-santai, nggak banyak kerjaan, cuman ya duduk-duduk aja gitu kan, ngawasin pekerjaan kalian, cuman gaji mereka lebih besar. Kalian tuh iri nggak sih? Kok orang itu kerjanya santai-santai tapi gajinya bisa besar gitu kan, sedangkan kalian sudah berusaha semaksimal mungkin bekerja gitu kan. Kalian tuh kayak nggak dihargain gitu, dikasih apresiasi, pasti kepingin gitu nah naik jabatan itu. Tapi di sisi lain ada orang lain juga yang ingin jabatan itu sama juga kayak gitu, kayak inginnya kerja santai-santai, gajinya banyak. Pasti kalian senggol-senggolan kan, kayak kalian berusaha berlomba-lomba untuk mencapai jabatan tersebut. Nah, pasti untuk mencapai jabatan tersebut kalian berkompetisi sama teman-teman kalian yang sepantaran gitu jabatannya. Pasti kalian kayak ingin menunjukkan diri kalian itu yang terbaik lah gitu kan. Itu pasti ada teman atau orang-orang yang gak suka dengan kita. Ada yang bilangin kayak, ih penjilat lah. Tapi membuat aku sadar dari setelah nonton video dari Deddy Corbuzier, ketika kita ingin meraih sebuah kesuksesan atau jabatan yang lebih tinggi, itu kita harus siap dibenci sama orang lain. Nah mereka itu tuh kayak ingin menahan kita untuk melangkah maju, padahal kita kayak sudah melihat ke depan gitu, kita sudah punya peluang gitu. Nah kita yakin dan kita optimis, yakin bakal bisa, cuman kita tertahan oleh orang-orang sekitar kita. Kenapa harus jadi jahat? Karena kalau kalian terlalu baik dan terlalu ngikutin apa omongan mereka, kalian itu akan tertinggal. Mungkin kalian akan disalib juga sama teman-teman kalian yang ingin mencapai tujuan tersebut. Kalian akan disalib karena terlalu baik juga nggak bagus gitu kan. Apalagi tujuan kita ingin menjadi sukses gitu kan. Orang yang nggak enakan itu akan selalu mengalah, padahal di sisi lain kayak mereka malah jadi seenaknya gitu sama kalian. Jadi ya untuk apa kita terlalu baik gitu. It's okay lah, mungkin kita bisa bantu seperlunya, cuman kayak kita bisa menahan diri kita untuk tidak mengikuti kemauan mereka. Ada batasannya lah gitu. Terlalu baik sama orang itu ada batasannya, jadi biar mereka nggak semena-mena sama kita. Di dunia ini semuanya itu kompetisi, jadi ya nggak ada yang namanya itu sukses bareng-bareng. Ya mungkin ada beberapa, cuman ya sulit lah menurut aku kalau zaman sekarang itu. Ya kalian yang mungkin sudah bekerja merasakan sendiri gitu kan, merasakan yang hal sama mungkin. Kesuksesan itu adalah sebuah pengorbanan. Kalau nggak ada yang kita korbankan, jangan harap ada kesuksesan itu. Kalau kita ingin sukses ya kita harus siap dibenci dan diomongin sama orang lain, walaupun orang terdekat kita. Orang-orang sukses itu punya 3 sifat jahat. 3 sifat jahat tersebut itu namanya dark triad. Dark triad itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu tidak peduli sama perasaan orang lain.
di level-level tertentu ya. Yang kedua itu ada manipulatif, berkarakter, dan berdrama. Dan terakhir ada sifat orang yang membangga-banggakan dirinya sendiri, terlalu pede lah gitu kan, percaya diri dan gak mau ada orang lain yang lebih darinya. Dan orang itu juga suka berkompetisi. Aku mau tanya, kalian ada gak salah satu dari sifat tersebut? Di dalam diri kalian tuh ada gak salah satu sifat tersebut? Kalau nggak ada sama sekali, jangan berharap kalian ingin mencapai sesuatu atau ingin menjadi sukses. Ya, kemungkinannya mungkin kecil lah. Kalau kalian bilang untuk menjadi sukses itu harus kerja keras, untuk mencapai sesuatu itu harus kerja keras gitu kan. Menurut aku ya, kerja keras itu hanya sifat-sifat dasar gitu kan, yang semua orang bakal anak SD pun tahu. Untuk mencapai sesuatu itu kita harus bekerja keras gitu kan. Tapi setelah aku lihat ya, banyak orang yang kerja keras itu yang gak sukses juga banyak. Banyak orang kuli bangunan itu kerja keras, cuman apakah mereka sukses? Orang yang terlalu baik juga yang gak sukses juga banyak gitu. Nah, itu pilihan kalian lah. Kalau kalian ingin merasa di zona nyaman, hidup ya apa adanya gitu kan, ya itu pilihan kalian. Cuman apa ya, jangan takut menyesal aja. Enjoy the ride. Pasti kalian mikir kayak aneh kan, kenapa 3 sifat tadi harus dimiliki untuk orang yang ingin menjadi sukses? Karena menurut aku ya, ketiga sifat tadi itu membuat kita itu lebih berambisi, lebih fokus, dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Menurut aku sih gitu. Orang-orang dengan ketiga sifat tadi yang punya ambisi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi sebelum itu, ini disclaimer dulu ya. Ini bukan maksud kayak berbuat jahat yang kriminal atau tindakan ilegal, itu bukan kayak gitu. Tapi kalau sampai detik ini kalian gak bisa ngapa-ngapain, kayak masih gak enakan sama orang lain, belum mencapai sesuatu, belum ada perubahan dalam hidup kalian, dan masih gini-gini aja, sedangkan teman-teman kalian atau teman kerja kalian atau saudara-saudara kalian yang memanfaatkan kalian, yang menusuk kalian dari belakang, mereka sudah sukses duluan dan mereka nggak peduli apapun yang terjadi tentang kamu. Pasti mereka cuma bisa bilang kayak terus kerja keras pada kalian, menasehatin kalian, memotivasi bullshit pada kalian. itu salah kalian sih, bukan salah mereka. Kalian pernah dengar kata-kata ini gak sih? Kayak misalnya kita selangkah lebih maju daripada orang yang membantu kita, terus mereka ngomong kacang lupa sama kulitnya. Tapi menurut aku gini, kayak kata-kata itu salah sih. Kacang itu harus lupa sama kulitnya. Kalau enggak, kacang itu bisa busuk, dan kalian yang busuk pun akan terbuang gitu. Jadi nggak ada gunanya. Jadi menurut aku kata-kata itu ya salah diartikan gitu. Mungkin ini bakal apa ya, berbeda gitu kan. Mungkin bakal dihujat juga aku nih dengan omongan-omongan orang yang lain gitu. Tapi ya kenyataannya setelah aku terjun juga di dunia kerja, mungkin kalian juga ngerasain gitu kan, di dunia kerja atau di dunia bisnis, kalian ngerasain lah gimana kan. Ya ini pesan terakhir mungkin dari gua ya. Kalau kalian secara bekerja di suatu perusahaan atau ingin mulai berbisnis, atau ingin tujuannya ingin sama-sama sukses lah gitu, tidak mau berkompetisi dengan yang lain, terlalu masih nggak enakan sama orang, jangan harap sih tujuan kalian itu bisa tercapai. Karena menurut aku kayak kalau kita tidak melakukan ketiga sifat tadi, kita mungkin bakal ditusuk dari belakang, kita bakal disalib dari belakang sama orang-orang yang berkompetisi sama kita. Ya itu seperti yang aku bilang tadi, itu bukan salah mereka. Jadi intinya gini, orang-orang yang punya ketiga sifat tadi itu memang perlu untuk kita mencapai tujuan sesuatu atau ingin menjadi sukses gitu kan. Cuman kita harus tahu batasan-batasan kita, karena ya
Kalau kita melebihi batasan-batasan tersebut, kita mungkin bakal bisa terpenjara ataupun gagal sepenuhnya. Intinya ya, dari semua omongan tadi, kita itu jangan jadi people pleaser atau berusaha menyenangkan orang lain. Itu nggak ada gunanya kalau kita ingin menjadi sukses. Aku pernah lihat quotes di TikTok gitu kan, terus kata-katanya itu gini: aku nggak tahu cara untuk menjadi sukses, tapi aku tahu jadi gagal menjadi sukses itu berusaha menjadi orang yang menyenangkan orang lain. Gue nggak tahu cara sukses, gue nggak tahu cara berhasil, tapi gue tahu pasti cara gagal. Cara gagal adalah ketika lu berusaha menyenangkan semua orang, Pak. Dan terlalu baik sama orang lain itu juga gak guna. Kita harus tahu batasan, atau kita sebagai batu pinjakan oleh mereka yang ingin melangkah lebih maju lagi. Sedangkan kita di belakang melihat mereka meraih kesuksesan tersebut, merebut impian kalian, dan kalian pasti menyalahkan diri sendiri dan menganggap kalian gagal. Jadi ya, sudahkah kalian siap untuk dibenci orang lain? Mungkin itu aja pesan dari gua ya. Terserah kalian mau ngikutin atau enggak. Ya gua cuman menyampaikan aja gitu kan apa yang ada di pikiran, dan mungkin bermanfaat juga buat kalian. Jadi ya, mungkin cukup sekian. See you next time.